Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3A, eh, proyek UTS Sistem Berbasis Komputer ingin mempresentasikan tentang proyek yang kami buat, yaitu game Hangman dengan saya Farhan dan teman saya. Dimas Raditya. Ya, jadi pertama-tama kami ingin em, menjelaskan tentang apa apa saja sih data-data yang digunakan. Nah, yang pertama ini tuh ada tulisan-tulisan. Nah, ini digunakan untuk mengetahui nyawa dari user. Ini nyawa pertama. Ini jika nyawa user 3, ini nyawa user 2, dan ini nyawa user 1. Nah, terus ada menu eh, dan ada menu start. Nah, menu start ini user akan memilih tema. Nah, terus ini ada game start pada awal dari gamenya. Terus ada game end ketika kalau misalnya user kalah, ini ketika user menang, dan ini kalau user menekan tombol about pada menu seperti itu. Nah, ini merupakan tema dan kata-kata yang akan di random dan akan ditebak oleh user seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dimas. Nah, di sini pada dotcode ini kami menggunakan referensi yang praktikum yang tentang buat lagu itu. Di sini merupakan tangga nadanya. Selanjutnya ini ada prosedur untuk delay untuk dua ketukan, dan delay set untuk satu ketukan. Kalau sounder ini untuk membunyikan suara dari sound card. Prosedur mati suara ini agar suara dari sound card itu mati. Selanjutnya ini ada prinsip makro. P1 ini maksudnya tangga nada. Misalnya kita pernah mengaktifkan pencet pasti do 5 misalnya tangga nada dari di atas tadi. Selanjutnya ini merupakan lagu yang kami buat. Niatnya ini lagu untuk uh, Game of Thrones. Game of Thrones. Nah, selanjutnya ada nyawa 3. Nah, proses nyawa 3 itu untuk menampilkan isi dari variabel tulisan. Menampilkan display tulisan. Nah, variabel tulisan. Nah, nyawa 2 akan menampilkan display dari tulisan 0. Nyawa 1 akan menampilkan display dari tulisan 01. Selanjutnya display menu untuk menampilkan tulisan dari yang menu. Display menu start akan menampilkan display dari variabel menu start. Garis screen ini untuk membersihkan layar. Misalnya tadi kita menggunakan ini call display menu start. Jadi misalnya kita pakai clear screen, maka screen-nya akan kosong seperti awal. Nah, di sini makro display ini punya parameter tampilan dan banyak huruf. Banyak huruf ini nanti makro ini fungsinya itu untuk menampilkan underscore sesuai dengan banyaknya huruf. Selanjutnya ada prosedur dari random. Dan prosedur rand ini fungsinya itu untuk mendapatkan angka dari 0 sampai 4. Nah, gitu awalnya itu dia menggunakan sistem time dulu. Sistem time-nya nanti akan dibagi 10 untuk mendapatkan dari nilai dari 0 sampai 9. Selanjutnya akan di compare, misalnya lebih dari 0,4, dia bakal mengulangi ini terus. Selanjutnya ada tema satu kata. Nah, tema satu kata ini untuk mengambil variabel dari tema satu kata satu ke SI. Nah, nanti misalnya sama, nanti kan dia mengambil parameter dari acak satu. Nah, misalnya acak satu itu sama dengan 00, dia bakal langsung ke sini. Kalau enggak, dia akan terus di bawah sini. Tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5 kata ini artinya sama dengan tema satu kata. Nah, selanjutnya ada prosedur save. Save ini untuk menyimpan kata yang tadi telah dipilih saat di tema kata ini. Selanjutnya ada pilih tema satu 2. Nah, tema satu 2 itu untuk memilih, misalnya select satunya itu milih satu dalam bentuk ASCII, dia bakal pindah ke label tema satu. Kalau tema 2 dia bakal, kalau dia 32 bakal ke tema 2. Dan di tema satu ini dia bakal teman-teman dia bakal nge-random dulu
Nah, random itu nanti hasilnya akan ada di variable random kan. Nah, di variable habis itu kita bakal manggil makro tema satu kata menggunakan parameter dari random. Habis itu kita save kata tersebut. Habis itu kita mengcompare misalnya dia tidak sama dengan 9F. Sebenarnya ini nggak usah 9F juga nggak apa-apa. Yang penting pasti hasilnya DL itu tidak boleh sama dengan yang ini. Karena kita misalnya tidak sama, bakal langsung ke label gas kan. Pilih tema 34 dan pilih tema 5 sama aja kayak pilih tema 12. Selanjutnya, di situ kita memindahkan semua variabel yang di data itu ke AX. Dari AX kita pindahkan ke data segmen. Habis itu ada label display game start. Nah, ini itu untuk menampilkan display game. Habis itu ada input juga. Maksudnya ini itu untuk user untuk naruh input. Misalnya dia itu sama dengan, misalnya dia inputnya enter, dia bakal bisa lewat ke menu game. Kalau dia tidak mencet enter, dia maka akan mengulang terus di input dua ini. Nah, di menu game ini dia bakal menampilkan display menu, tapi gara-gara tadi di sini udah ada display game start ini, jadi kita clear screen dulu, baru kita ke display menu. Display menu juga sama, user diminta untuk milih satu atau dua, misalnya tidak bukan satu atau dua, dia bakal pindah ke yang cabut tadi. Misalnya satu dia bakal ke start, kalau dua dia bakal ke about. Kita ke about dulu. Ke about itu dia bakal clear screen dulu, habis itu dia menampilkan display about, habis itu dia minta input lagi. Misalnya dia mencet enter, dia bakal pindah ke game start. Kalau tidak, dia bakal ngulang terus di sini. Habis itu dia di start ini dia pertama di clear screen dulu, habis itu dia display menu start. Habis itu, nah di sini kita ngeset indeksnya dulu dari indeks DI sama EC-nya itu jadi 00 karena ini nanti buat jadi indeks hasil dari, kan nanti sebelum ini kan user diminta untuk input. Nah, inputnya itu akan masukkan ke pilihan menu. Nah, di pilihan menu ini, kenapa kita taruh sini? Karena pilihan menu ini buat parameter dari pilihan tema 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, oke, jadi selanjutnya itu adalah bagaimana sih cara kerja dari game Hangman. Nah, pertama-tama kita akan melakukan clear screen dan memanggil nyawa 3. Jadi pertama-tama akan menampilkan bahwa nyawa dari user itu adalah 3. Terus setelah itu kita akan mencari berapa banyak sih uh, huruf pada kata yang akan kita tebak. Nah, seperti itu. Jadi kita akan mencari dengan cara uh, uh, sebelum tanda seru. Jadi di suatu kata yang di random tersebut terdapat tanda seru. Nah, sebelum tanda seru tersebut akan kita hitung berapa banyak hurufnya. Nah, terus setelah itu kita akan mengisi inputan dan temporary dengan underscore sebanyak huruf yang terdapat pada kata. Nah, selanjutnya kita akan langsung mengeluarkan underscore tersebut. Nah, terus setelah itu user akan menginput huruf uh, yang akan ditebaknya. Jadi ketika user menginput huruf, dia akan langsung mengecek pada kata-kata pada kata yang ingin ditebaknya. Jadi langsung mengecek satu-satu huruf yang terdapat pada random kata. Jika ada yang benar, maka kita langsung ke label ubah. Nah, di sini tuh mengubah variabel inputan dengan huruf yang ditebaknya. Terus jika tidak ada yang benar, kita akan mengompare terlebih dahulu dengan temporary. Kita akan mengompare apakah inputan tersebut sama dengan inputan sebelumnya. Seperti itu. Nah, jika benar-benar tidak ada, maka nyawa dari user akan hilang satu. Nah, jadi kalau misalnya inputan tersebut tidak terdapat pada kata, maka nyawa dari user akan hilang. Jika sudah selesai, maka mengganti isi temporary dengan inputan. Ya, jadi
eh, akan mengubah eh, temporary dengan inputan agar mengetahui bahwa inputan selanjutnya seperti itu, apakah inputan yang tadi sama dengan inputan sebelumnya. Itu sangat diperlukan. Nah, jadi selanjutnya adalah menampilkan hasil setelah inputan. Jadi kalau misalnya nyawa dari user masih 3, maka kita akan menampilkan nyawa 3. Kalau misalnya nyawa 2 dan nyawa 1, akan menampilkan nyawa 2 dan nyawa 1. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengecek nih apakah nyawa dari user sudah habis atau jumlah huruf benar dari user eh, sudah memenuhi banyak banyak huruf pada inputan, atau banyak huruf pada random kata yang ditebaknya, seperti itu. Jadi kalau misalnya suatu user telah menebak bahwa sebanyak 3 kali dan ketiganya salah, maka nyawa dari user akan habis dan akan mati, seperti itu. Dan kalau misalnya uh, user telah menebak seluruh huruf yang terdapat pada random kata, maka user akan menang. Nah, kalau misalnya mati ataupun menang, maka akan call lagu yang telah kita buat, kurang lebih seperti itu. Mungkin uh, mungkin masih ada waktu ya, jadi kita akan mencoba gamenya. Ya, jadi ini tampilan utamanya, tampilan menu kedua, tampilan tema. Kita coba buah. Kalau misalnya J salah, A ada benar, P salah, M salah. Nah, kalau misalnya salah akan seperti ini tampilannya. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.